Halo good people, ketemu lagi di program Detektif Dialog bertema kisah inspiratif. Kali ini saya bersama seorang sahabat saya yang luar biasa nih teman-teman. Seorang motivator muda dan seorang pengusaha sukses. Beliau bernama Hari Sutanto. Nih kok Hari. Beliau masih ada hubungan sama kerajaan Inggris teman-teman. Karena Pangeran Hari ini namanya. Gimana kok? Apa kabarnya? Ya, luar biasa. Luar biasa ya, selalu Ya, luar biasa. luar Ya. biasa. Harus semangat. Harus semangat. Ya. Sekarang apa nih? Ko Hari sibuk apa nih sekarang? Selama pandemi Ya. ini atau sekarang ini? Ya, saya selama pandemi ini satu saya merasa ya kadang-kadang memang orang bilang ya, di balik suatu masalah kadang-kadang ada namanya disebut blessing in disguise. Wis, gila Ya. keren teman-teman ya. Ya, jadi ada sesuatu yang bisa bermanfaat gitu. Jadi masalah itu bisa membawa berkat gitu loh. Iya, Nah, saya di pandemi ini satu saya banyak belajar karena sekarang orang main pakai Zoom kan. Iya. Saya banyak dapat ilmu sekali, banyak sekali. Pas kebetulan juga di masa pandemi ini saya buka perusahaan baru lagi. Wis, keren teman-teman. Di masa sulit ini dia malah buka perusahaan baru. Oke, apa kok? Iya. Jadi saya buka satu perusahaan network marketing sebetulnya. Oh, network. Ya, network marketing. Iya. Jadi dan sekarang lagi sedang growing lah. Saya melihat pertumbuhannya bagus Lagi sekali. bagus ya. Kelipatan terus gitu berjalan dalam 1-2 bulan ini. Di tengah pandemi malah naik gitu ya? Iya, di tengah Wah, pandemi luar malah naik. biasa Dan ya. saya nggak perlu banyak keluar biaya, harus keliling-keliling dengan menggunakan Zoom saja. Oh ya, Jadi sekarang meeting semua ya? orang Via dari online berbagai kota bisa hadir gitu. Ya. Kalau boleh tahu bidangnya apa kok? Mungkin nanti kan Eh, ada teman-teman yang berminat jadi apa downline-nya mungkin. Iya, jadi bidangnya ya kalau network marketing kan memang pemasaran produk. Karena pemasaran produk, jadi kita ada produk yang saya siapkan, mereka jalankan dengan satu sistem kan. Iya. Nah, sistem inilah yang dikelola oleh mereka karena mereka melihat kenapa sih menjadi antusias. Iya. Bisnis ini kan memang sebetulnya sudah banyak orang yang menjalankan. Tetapi kenapa mereka tertarik? Karena satu produk mungkin mereka rasakan bagus. Iya, bagus. Kedua adalah soal marketing plan-nya. Jadi di bisnis ini kenapa bisa bertumbuh? Saya melihat adalah karena produk mereka coba merasakan gitu loh. Iya. Karena ada manfaatnya. Terus kedua, ya dari sistemnya mereka melihat wah ini potensi dia bisa mendapatkan uang bisa ratusan juta bisa memungkinkan gitu loh. Bisnis plan-nya bagus. Bisnis gitu. plan-nya bagus. Jadi orang tertarik gitu loh. Iya. Dan yang ketiga tentunya manajemen. Manajemennya dipimpin saya sendiri sebagai ownernya. Oh. Yang rata-rata semua sudah kenal saya seperti apa gitu. Iya, yang saya tahu Ko Hari kan emang dulu di MLM lama ya, maksudnya Iya, emang sebagai pakar juga kan, konsultan, konsultan juga kan. Iya, betul. Iya. Jadi bisnis saya memang bukan hanya ini saja. Iya. Jadi saya sebelumnya adalah memang di dunia network marketing Iya. saya cukup lama ya, karena saya sebagai konsultan, saya sebagai juga membantu untuk membangun perusahaan-perusahaan asing yang masuk di Indonesia. Iya. Gitu kan, terus saya menjalankan support system dan lain sebagainya. Tetapi di samping itu saya ada juga bisnis yang lain yang saya Iya. jalankan yang konvensionalnya. Saya import barang dari Amerika dan Eropa, saya bawa di Indonesia. Dan Iya. itu sudah jalan ini bagus gitu ya. Yang kertas itu ya kalau nggak salah ya, Ko? Ya, bisnisnya saya Iya. masukin kertas gitu loh. Jadi beliau ada beberapa perusahaan teman-teman, jadi keren sih. Beberapa jabatan penting juga ya, komisaris, Koko juga ada ya. Iya. Di Ada beberapa perusahaan saya sebagai komisaris. Keren teman-teman. Terus kan saya dengar nih, yang saya tahu juga nih, kan saya tahu nih. Jadi kalian dibagiin ke teman-teman juga nih kok. Ya. Setahu saya kan Koko termasuk motivator juga nih, ya kan? Iya. Motivator yang cukup terkenal lah. Dan yang saya tahu Ko Hari dulunya itu minder gitu. Ya. Bukan nggak bisa ngomong, maksudnya nggak bisa berhadapan langsung dengan orang, nggak berani ngomong Nggak banyak berani. orang gitu. Betul. Dan sekarang bisa jadi motivator. Gimana tuh kok? Bisa diceritain nggak? Ya, kok bisa tahu saya minder ya? Ko Hari kan pernah cerita. Oh, pernah cerita ya. Gitu. Oke, Tapi sekarang ya. kan kayaknya ceria banget gitu, gampang ngobrol Iya, di jadi banyak memang orang. betul. Menurut saya orang itu bisa berubah kalau setiap orang menurut saya ya ada satu titik di mana dia ada satu titik itu yang bisa titik turning point yang saya bilang. Turning point-nya itu. Turning point itu membuat dia berpikir gitu. Oh, apa nih yang saya mau buat di dalam hidup ini gitu kan? Iya. Nah, saya dulu memang menjadi orang minder. Kenapa? Betul. Karena saya dari keluarga orang miskin. Pernah miskin kok ya? Ya miskin sekali gitu kan.
Bayangkan saking miskinnya saya itu, orang tua saya tidak bisa mengajak saya tinggal sama dia karena rumahnya sempit. Ya, saya harus tinggal sama kakek dan nenek saya. Gitu kan? Kalau suatu ketika saya mau nginep di tinggal rumah orang tua saya, itu juga nggak nyaman. Kenapa? Dia bukan ini alaskan tembok gitu, tapi bilik-bilik kalau dulu. Bilik-bilik ya. Terus kemudian tanah juga tidak semen. Tanah-tanah yang itu tanah-tanah lempur gitu loh, yang gampang kena hujan, becek-becek, bisa basah gitu, kotor gitu kan. Jadi bayangkan gitu, nggak nyaman sebetulnya tinggal di tempat dia ya. Jadi akhirnya memang saya lebih tinggal di rumah kakek dan nenek saya gitu kan. Rumahnya lebih baik lah istilahnya. Nah, dalam satu ketika ya karena di situ saya tidak dapat perhatian. Terus kemudian kakek nenek saya pun nggak terlalu banyak ngurusin saya. Jadi saya pun nggak ada perhatian, sehingga saya jadi banyak orang boleh dikatakan tuh jadi orang benar-benar minder gitu, karena nggak berani gitu kan, nggak ada yang mengajarkan saya, terus nggak ada yang tahu lah, nggak ada kasih sayang sebetulnya. Jadi sampai suatu ketika perjalanan hidup saya, mulai dari sekolah saya selalu minder. Jadi dari sekolah SD, kemudian SMP sampai SMA, bayangkan teman-teman saya SMA. Udah waktu dulu tuh orang sering naik motor gitu loh, naik motor dari Gajah Mada sampai balap, ke Highlight di Ancol gitu kan. Kalau mereka bawa pasangan, saya nggak ada. Karena kenapa? Karena saya minder gitu. Ya? Saya takut gitu. Saya takut kalau andai kata kalau saya suka wanita itu menolak saya. Jadi saya takut untuk ditolak. Jadi itu juga salah satu sebab. Nah, sampai satu ketika saya sudah mau mulai kuliah. Ketika saya mulai kuliah, saya mulai saya jalankan, dan pada saat saya mau selesai kuliah, baru ada satu pemikiran dalam diri saya. Saya berpikir gitu, saya setelah ini mau ngapain gitu loh. Apa sih yang saya mau lakukan dalam hidup ini gitu kan? Terus kalau andai kata saya mau menikah, apa yang saya mau bawa buat keluarga saya? Gitu kan? Nah, dari situ saya akhirnya terbersit gitu loh ya. Oh, saya nggak boleh hidup nih kayak begini-begini terus nih. Nah, dari situlah awal perkenalan saya masuk di dunia network marketing sebetulnya. Oh, awalnya gitu. Awalnya dari situ. Kenapa? Satu hal yang membuat saya ada satu perubahan adalah waktu itu saya sudah mulai lulus. Lalu kemudian saya sudah kerja mengalami kebosanan karena sebagai komputer kan, orang komputer. Saya pernah kerja juga gitu. Pernah kerja. Jadi satu perusahaan konglomerat, saya kerja di sana sebagai programmer. Tapi di satu sisi saya sudah mulai rasakan kebosanan gitu, karena jenuh di tiap hari belakang meja komputer. Begitu kan. Akhirnya suatu ketika teman saya ngajakin satu acara di network marketing, dia mau dapat penghargaan. Begitu saya datang, saya melihat ada diberikan di depan itu semacam penghargaan, bentuknya semacam cek begitu, nilainya jumlahnya luar biasa besar gitu, ratusan juta begitu. Dan itu dijalankan dia hanya dalam berapa tahun begitu. Saya berpikir kok bisa begitu besar sekali gitu ya. Kalau saya hitung-hitung iya. Kalau saya hitung-hitung, saya kerja itu nggak bisa saya capai gitu loh. Jadi saya bilang, wah ini peluang yang bagus gitu. Tapi bagaimana gitu? Saya takut kan untuk menjual, saya takut karena minder gitu. Jadi orang minder. Tapi ya udahlah, teman saya bilang nanti saya bantu, saya dukung begitu kan. Biasa orang kalau menarik kan begitu. Betul. Selalu janji-janji manis gitu kan. Nah, pasti begitu juga kita gitu kan. Nah, jadi oke lah, ya udah masuk. Setelah masuk memang benar saya nggak bisa lakukan apapun. Karena malu gitu loh, mau nawarin orang produk nggak bisa. Basicnya minder. Terus kerjaan juga di back office juga, nggak yang berhubungan dengan banyak orang gitu. Betul. Kan? Jadi kalau mau itu kan orang cari saya. Apa yang mau dikerjain saya tinggal bikinkan program. Lama-lama ya seperti itu aja gitu kan. Jadi jenuh juga. Nah, jadi momen itu yang bikin Kohari menggugah itu ya, tergugah gitu ya. Betul. Nah, dari situlah sebetulnya 1 tahun itu saya tidak jalankan. Oh, vakum ya. Vakum. Tetapi saya beruntung. Kenapa? Karena di dalam setiap acara pelatihan saya tidak pernah absen. Jadi selalu hadir. Selalu hadir. Meskipun saya nggak bisa, saya belajar gitu loh. Artinya dengerin kata orang kasih kesaksian lagi, orang kasih bimbingan lagi, terus kasih pengetahuan lagi. Lama-lama akhirnya cara berpikir saya berubah. Jadi mindset saya berubah. Mental saya sudah terbentuk jadi lebih baik gitu loh. Nah, saya menilai bahwa
setiap orang tuh tidak mungkin tidak bisa berubah. Iya, betul. Setiap orang tuh bisa berubah, Bisa karena berubah. saya rasakan sendiri gitu. Apapun caranya, kalau kita memang mau berkembang, mau bertumbuh, iya. mau lebih baik, sebetulnya hanya membutuhkan keberanian kita Keberanian. untuk melangkah. Itu aja sebetulnya kalau saya lihat. Ketika kita berani melangkah, resiko apapun kita bisa hadapin. Tapi kalau kita sudah nggak berani, maka resiko itu udah jadi penghalang buat kita untuk jalan. Iya sih, betul. Gitu. Dan lingkungan juga berpengaruh kok ya. Ya. Kan lingkungan berpengaruh ya. Karena lingkungan saya adalah orang-orang network Iya, marketing, orang-orang mau yang- nggak mau semua penuh semangat kan. Setiap Iya. ketemu, apa kabar, luar Iya. biasa gitu kan. Mau nggak mau terbawa kita Terbawa kan? gitu, Iya. semangat terus gitu kan. Akhirnya lama-lama saya juga jadi berubah. Iya, bener-bener. Begitu, berubah. Dan lama-lama saya mulai berani ngajak orang, kenalan sama orang, mengajak teman-teman. Kan pertama saya ngajak teman-teman, saudara-saudara, nggak ada yang mau. Nggak ada. Biasanya Semua gitu ya. menolak. Dia bilang, aduh ini apaan yang enggak katanya. Udahlah, nggak mungkin katanya. Saya bilang bahwa teman saya bisa penghasilan ratusan juta, bisa dapat motor, mobil gitu. Itu nggak mungkin katanya. Nggak ada yang bisnis yang kayak begini, jualan beginian aja bisa, jual sabun, jual odol katanya. Mana ada yang kayak begitu? Dan itu dialami semua praktisi MLM Pasti. di bawah-bawah gitu ya. Pasti. Waktu awal-awal gitu Ya. ya. Tetapi itu karena saya belum memahami konsep bisnis ini secara jelas. Ah, Tapi kalau kita memahami konsep bisnis ini jelas, sebetulnya kita bukan fokus untuk menjual. Kita membentuk suatu aset gitu, membentuk suatu jaringan pemasaran sendiri. Nanti ujung-ujungnya semua hanya pakai sendiri aja. iya. Pakai sendiri kebutuhan Betul, sendiri, dan dari total itu kita mendapatkan hasil. Iya, betul. Nah, begitu kurang lebih. Gila. Keren ya teman-teman ya. Hebat kisahnya. Terus kalau nggak salah kemarin juga pernah ada kayak semacam perusahaan training gitu ya kok ya, buat memotivasi kayak gitu. Iya. Pernah juga ya kok. Ya, itu memang saya bangun juga bisnis Bangun juga. training ya, pelatihan. Tetapi ini sekarang saya punya tim sudah nggak ada. Ini kita lepas-lepas aja sekarang karena dulu termasuk Pak Ponijan, Heru itu adalah tim kita gitu loh. Sampai di situ iya, ya. buat pelatihan. Ya, di pelatihan itu. Nah, saya karena setelah sudah belajar banyak dari bisnis network marketing, saya bisa memotivasi orang. Iya. Saya bisa memberikan training-training akhirnya ya. Nah, kemudian saya terus menambahkan ilmu, akhirnya saya mendirikan ya lembaga training sendiri. Iya. Gitu. Tetapi ini konsepnya nanti ke depan saya akan mau lebih kembangkan lagi dengan coaching dan lain sebagainya. Kalau sekarang ini saya belajar ilmu untuk membantu perusahaan saya sendiri. Nah, sekarang saya di dunia network, saya membantu, saya punya member-member gitu. Ya. Iya, soalnya kan Koko juga kan menjadi konsultan perusahaan MLM nih. Harusnya kan jadi kan kita bisa memanage perusahaan sendiri dengan lebih baik kan. Betul, gitu kan, betul. ya. Jadi semakin kita tahu, Iya. jadi kita bisa tahu bagaimana menerapkan. Iya, betul. Ya, seperti itu. Terus ada ketertarikan nggak nih masuk ke dunia YouTube? Intermezzo aja ya teman-teman. Ada nggak gitu kan saya baru masuk nih mulai Iya. nih. Kok ada Betul, Enggak. betul. Ya, saya memang rencana ada planning juga. Ada planning kalau nanti masuk? saya punya jaringan ini sudah jalan ya. Kan ini kan baru buka ya. Saya lagi mau buka lagi kantor yang baru. Jadi nanti kalau sudah ada kantor baru, saya sudah punya ada Tim. staff timnya Iya. yang membantu. Mungkin saya akan jalankan karena saya sudah selama ini dulu sudah jalankan. Jalan. Iya, Ya. dulu ada kemarin YouTube-nya teman-teman. Cuman mungkin ini aja ya. Ya, kurang tidak aktif dikembangkan tidak lagi. dikembangkan. Jadi itu setiap saya keluar negeri, Iya. saya akan syuting gitu. Syuting Iya. memberikan inspirasi dalam 3-4 menit begitu kan. Iya. Nah, sekarang masih ada di YouTube Masih gitu. ada. Tetapi saya nggak kembangkan lagi gitu. Iya, iya. Sayang Gitu. sih itu kok. Saya pernah lihat kan di YouTube-nya keren. Jadi dia hari ini jalan-jalan ke luar negeri, dia sekalian kasih tips-tips ya kok. Ya. Iya, betul, betul. Jadi sekalian biar kelihatan milenial juga kalau sekarang masuk ke YouTube. Ya kan? Sekarang udah kayak milenial Oh begini. iya. Masih ABG lah ya. Masih ABG. Terus ke depannya nih, apa visi misi seorang Hari Sutanto ini ke depan? Oke. Iya. Karena saya juga penceramah kan, Iya. dan saya juga memang membiasakan diri untuk menolong teman-teman. Iya. Kenapa saya membangun juga bisnis network ini? Sebetulnya juga salah satu cara itu, karena saya memang suka setiap bulan memberikan fakir miskin gitu ya, Iya. menyumbang ke panti jompo, panti Iya. asuhan, dan di jalan-jalan yang saya lakukan seperti itu setiap saya menemukan pengemis. Iya. Tapi menurut saya itu tidak bisa menolong banyak gitu.
karena saya cuma hanya memberikan aja gitu kan. Iya, betul. Tapi saya melihat dunia MLM adalah salah satu cara untuk menolong orang. Karena dari orang yang tadinya tidak punya apa-apa, dengan modalkan semangat dia, Iya, kemudian dia berubah nasib hidupnya. betul. Nah, ketika dia berubah nasib hidupnya, maka akan banyak orang di sekeliling dia pun Yang akan bisa tertolong. Iya. Dari keluarganya, dari teman-temannya, dan lain sebagainya. Kita nggak bisa menolong orang kalau kita sendiri dalam Sendirian. keadaan kesusahan kan? Iya, betul. Kalau kita kesulitan, bagaimana kita Saya nolong bisa orang? bantu orang, iya. Tapi kalau kita berasa sudah berlebihan, baru kita bisa menolong orang gitu kan? Iya. Nah, menurut saya dunia ini saya begitu menyenangi, dan kenapa ke depan ini saya mau melakukan sesuatu yang saya punya targetkan dalam diri saya. Ya, kalau saya sebagai seorang Buddhis sekarang ya, saya memang mau rencanakan untuk menolong banyak umat-umat Buddha supaya mereka punya mental ya, tentunya juga bukan hanya umat Buddha, untuk umum bisa juga untuk umum, supaya mereka punya mental yang bagus sehingga cara berpikir yang bagus, dan nantinya adalah Indonesia bisa jadi bagus, orang-orangnya punya mental yang bagus. Iya, karena berpengaruh banget ketika mental dia positif, jadi Betul. pengaruh efeknya bagus. Jadi ya. itulah kenapa saya juga mau jalankan di dalam YouTube dan lain sebagainya. Iya, bisa Nah, memotivasi orang ya, juga. kalau nanti sudah berlian, saya menyiapkan satu semacam sekolah untuk orang belajar gratis. Iya, Begitu. keren. Itu misi sosialnya, karena emang Wari yang saya lihat jiwa sosialnya tinggi teman-teman. Jadi itu tujuan secara membangun bisnis plus ada misi sosialnya juga. Betul. Kan. Membangun jaringan ketika orang-orang itu makin sukses, otomatis kayak efek bola salju kok. Betul. Gitu kan? Jadi Iya. mereka juga bisa bantu orang-orang di sekitarnya dan akan berdampak positif kan di kehidupan dia Iya. masing-masing kan. Betul sekali. Itu secara misi sosial nih, mungkin misi kehidupan yang lain ada nggak? Misalnya misi bisnis atau apa gitu, Iya. target-target khusus? Saya tidak maksudnya tidak terlalu harus, maksudnya terlalu ngotot gitu ya. Karena saya sendiri pahami gitu kan. Iya. Ya, Dan satu udah mencapai juga kok. ya. Ya, satu kita harus pikirkan ya. Iya. Setiap manusia itu punya kadar kekuatan. Memang saya sekarang masih cukup semangat, masih cukup kuat kan. Tetapi saya tidak tahu bahwa dalam 10 tahun ya. Jadi Iya. saya harus mulai memikirkan masa saya ke depan ini apa. Iya. Kalau sekarang dalam masa 10 tahun saya sebelum saya masukin misalkan masa pensiun ini, saya sudah mencapai setentu, mungkin saya pikirkan adalah yang beda lagi. Iya. Ya, saya tidak terlalu ngotot juga untuk harus menjadi menghasilkan katakanlah 1 bulan 1 triliun begitu, Bisa, atau iya. menjadi satu konglomerat dengan banyak bisnis. Iya. Itu pun saya tidak kejar, meskipun kalau mau lebih baik bisa, gitu kan? Artinya berjuang terus. Iya. Tetapi saya tidak mau ngototkan diri saya. Nggak terlalu ngoyo lagi sekarang. Tidak ya? terlalu ngotot untuk harus sekian, harus capai Iya. ini. Tidak. Tetapi apa yang saya lakukan, nanti hasil yang saya dapat, saya juga ingin bagikan. Nah, kenapalah dunia MLM menurut saya cocok dengan visi misi saya. Karena melibatkan banyak orang. Melibatkan banyak orang dan akhirnya bisa menolong orang itu sendiri. Hanya bagaimana dia untuk memacu diri dia. Banyak orang kan nggak berani karena dia tidak tahu, dia takut dengar informasi dari orang, dia belum pengalaman dan lain sebagainya. Tetapi ketika dia terjun, sebetulnya semua itu bisa dipelajari. Iya. Gitu kan? Karena kenapa? Kalau ada orang yang bisa sukses, kenapa kita enggak? Kan kita bisa lihat contoh gitu Iya. kan sebetulnya. Apapun juga gitu. Kalau kita bisa melihat ada orang yang bisa sukses, sebetulnya kita bisa melihat, ya pasti dia punya cara dan ada sesuatu hal yang bisa dilakukan sehingga dia bisa sukses. Iya. Bukan berarti bahwa orang lain sukses, oh saya nggak bisa seperti dia. Iya. Itu artinya kita sudah menjudge diri kita bahwa kita tuh nggak mau lebih baik jadinya. Banyak yang gitu, mental block ya kok ya, Nah, banyak yang itu. Iya. Jadi sebetulnya satu faktor yang salah satu menghambat kita maju dalam hidup, itu sebabnya. Kita suka menganggap tuh minder diri Iya. kita nggak mampu. Gua miskin, nggak berpendidikan, gini-gini. Jadi Iya. yang tertanam itu dia. Betul. Padahal sebenarnya kan semua selama kita mau berusaha pasti ada jalan Pasti juga. ada kan? jalan. Iya. Kalau kita mau belajar, kalau Iya. kita mau dengar atau kita mau tanyakan orang, ada orang kok yang mau nolongin kita sebetulnya. Pasti. Iya. Kalau dia tanya saya juga pasti cerita semacam hari ini. Iya. Ya, Wira tanya, kok bisa kasih sharing nggak gini-gini. Saya ada waktu saya jalankan karena saya tahu ini bisa memberikan banyak orang manfaat. Iya. Karena saya niat memang berusaha hidup itu macam seperti sebuah lilin seperti saya bilang. Artinya dia rela membakar diri untuk bisa Untuk memberi menerang. sinar di sekelilingnya.
Nah, hidup yang beginilah sebetulnya yang bisa memberi manfaat bagi kehidupan ini. Gitu kan? Iya. Nah, jadi tujuan saya ke sana. Jadi makanya pesan saya memang jangan takut di dalam kehidupan ini. Karena kalau kita takut itu nggak ada sesuatu yang kita bisa capai. Iya, benar. Kita nggak bisa dapatkan apapun. Kalau kita selalu takut melangkah, takut untuk mencoba, nggak ada apapun yang kita raih di dalam hidup ini. Karena Iya. sebelum kita melangkah, kita sudah nggak berani. Iya. Ya, belum mencoba kita sudah Udah mundur. takut. Iya, benar. Gitu loh. Banyak yang begitu kok. Nah, Justru gimana nih tips-tips khusus, ada nggak tips-tips khusus untuk anak-anak muda khususnya nih kok? Karena Iya. kan sekarang kan banyak anak-anak milenial ini kadang mereka nggak punya tujuan hidup nih, masih boleh dibilang ambang mau apain, atau dia nggak punya semangat atau minder gitu. Nah, ada tips-tips khusus nggak buat teman-teman mungkin? Iya. Gimana caranya? yang jelas begini, bahwa dunia ini tidak mundur. Selalu Iya. dunia ini akan berkembang maju Iya. dan lebih baik dan lebih baik. Mungkin waktu zamannya Wira tidak pernah ada yang namanya pager. Iya. Hilang, nggak ada kali ya. Kalau saya pada masa itu sudah ada. Sekarang pager ini sudah hilang, nggak ada lagi kan. Digantikan dengan handphone. Setiap orang bisa punya handphone. Nah, tetapi ke depan pasti akan lebih bagus lagi gitu Iya. loh, perkembangan dunia. Nah, tinggal sekarang bagaimana menurut saya jiwa-jiwa orang-orang milenial pasti perkembangan di dalam setiap zaman itu berbeda. Iya. Sekarang ini sudah zaman digital gitu Iya. kan, abad informasi dan sebagainya sudah masuk begitu. Jadi kita yang harus membuat diri kita tuh mahir di dalam situ, Up to date kok ya. up to date di dalam situ. Supaya apa? Kita bisa menguasai dan kita tahu bagaimana kita masuk di dalam bisnis ini dan bisa melangkah untuk mencapai hasil di dalam hidup. Karena kalau kita nggak bisa mengikuti perubahan, kita akan tergiras oleh perubahan itu sendiri. Iya. Kita harus bisa upgrade diri kok ya, terus-menerus kok ya. Ya. Kalau kita tidak upgrade diri, kita akan jadi tidak bisa mengikuti perkembangan pertumbuhan kita. Iya. Dan menurut saya, pokoknya apapun itu jangan takut untuk melangkah. Ketika kita masih muda, memang kita harus segala macam kita harus coba. Kita coba ya. Kalau kita nggak coba, kita nggak punya Kita pengalaman iya, kan, jadi betul. kita boleh belajar pengalaman juga dari orang lain. Iya. Tetapi kalau kita coba, kita tahu nih, oh seperti apa. Sama seperti dulu saya mau takut bisnis gitu kan. Oh gimana mau bisnis? Kalau saya rugi gimana? Mau Iya. Tapi kenyataannya semua itu pelajaran yang membawa saya bekal dengan bagus. Iya. Saya bukan sekarang bisnis ini sekarang sudah hasil, sebelumnya saya nggak pernah gagal. Iya. Saya sudah gagal banyak. Pasti. Iya. Ya kan? Coba ini gagal, coba. Tetapi itu masa proses saya gitu loh. Iya. Saya mulai dari kuliah, saya coba bisnis ini, coba bisnis itu, gagal ya, semua gagal. Gitu kan? Nah, tetapi itu yang membuat saya tumbuh. Iya, jadi semacam kita belajar lah kok ya dari kegagalan-kegagalan itu ya. Ya, Iya sih. betul. Ya, jadi kata orang tidak peduli berapa banyak Anda jatuh. Iya. Yang penting Anda bangkit setiap kali Anda jatuh. Nah, itu yang membuat kita bisa mencapai apa yang kita mau. Kita- Gitu ya. Tapi kalau kita sudah menyerah, maka kita sendiri yang mengatakan kepada diri kita, saya tidak mampu. Iya, Begitu. betul. Jadi jangan berharap bisa menjadi orang yang sukses, orang yang berhasil, atau orang-orang yang hebat begitu. Kalau Ya. kita nggak mau berubah diri kita Kalau sendiri. kita nggak ya. mau berubah. Gitu. Jadi yang pertama yang dirubah apa? Cara berpikir dulu. cara berpikir. Mindsetnya kita dulu dirubah nih. Kita harus yakin sama diri kita sendiri bahwa saya pasti jadi seseorang yang saya inginkan. Iya, Saya jadi orang yang luar biasa. betul betul. Keren ya teman-teman ya. Jadi gitu teman-teman. Jadi sebenarnya semua tergantung dari kita. Gimana kita mau mengembangkan diri kita. Terus kita juga harus bisa upgrade, Ya, up to date juga terhadap perkembangan zaman agar biar kita nggak tergilas zaman gitu kok ya. Betul. Kadang kalau kita stuck, sebenarnya bukannya kita diam di tempat, tapi kita sebenarnya mengalami kemunduran secara nggak langsung. Karena kan dunia berubah dengan sangat cepat kan. Jadi emang dibutuhin semangat juga, terus ya banyak belajar, ya. buka jaringan, pertemanan segala macam. Ya, itu penting. Karena penting kok ya. Kadang-kadang kita hidup ini kita nggak tahu, tetapi tiba-tiba kayak seperti saya lah sekarang ya. Iya. Bisnis ini pertama network marketing saya juga dari teman. Dari teman. Bisnis saya pun yang ini adalah karena ada teman saya membantu saya. Iya. Awalnya saya nggak punya modal, tapi Iya. teman yang membantu saya modal. Ya, karena pengaruh banget tuh ya. Begitu. Karena teman gitu Karena kan. teman ya. Ya, jadi memang pertemanan, cari teman yang baik yang bisa mendukung kita untuk maju. Untuk maju, benar. Teman juga Iya. jangan salah pilih.
kita tetap boleh bergaul sama siapa aja kok. Betul. Tapi yang untuk lebih maju kita bisa lebih dekat kan sama mereka gitu. Iya. Gitu teman-teman, keren ya. Kisahnya dari seorang yang minder jadi motivator, terus jadi pengusaha sukses juga. Kita banyak belajar dari Kohari. Mudah-mudahan kaum milenial khususnya anak-anak muda sekarang nih bisa mencontoh beliau nih teman-teman. Terus terima kasih waktunya Kohari. Sama-sama. Thank you banget nih udah sharing-sharing. Semoga sharing ini bermanfaat buat teman-teman di YouTube. Semoga. Thank you Kohari atas waktunya. Thank you. Sampai jumpa lagi. Ya. Terima kasih sudah menonton channel ini. Bagi yang subscribe, like, and share, saya doakan selalu diberikan kesehatan, dianugerahi usia panjang, rezeki melimpah, bahagia sentosa, dan damai sejahtera. Sukses selalu!